Pernah nggak sih kalian ngerasa scroll TikTok atau scroll Instagram gitu, terus lo ngeliat temen lo atau orang lain itu kok bisa ya kayak gitu, kok gua ngerasa gua kayak gini-gini aja ya. Temen lo ada yang udah punya mobil, temen lo ada yang punya udah beli apartemen, ada yang udah beli rumah, atau mungkin temen lo udah ada yang jadi CEO, dan lo ngerasa diri lo kayak, wah, kok gue ketinggalan banget ya. So, welcome to FOMO Finansial. Di video ini gue bakal ngebahas kenapa sih kita ngerasa atau sering ngerasa kita itu ketinggalan gitu loh secara finansial. Padahal kenyataannya belum tentu begitu. FOMO finansial itu seringkali muncul bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita sering ngebandingin hidup kita dengan hidup teman kita, atau hidup orang lain gitu loh. Jadi kayak kita atau lo itu berpikir kayak, kok gue gini-gini aja sedangkan mereka itu kok udah kayak gitu ya. Dan itu buat lo lupa kalau lo sebenarnya udah mencapai atau udah mencapai goals kecil lo itu. Gue bakal ngasih kalian 3 hal bahaya FOMO finansial itu nyata. Yang pertama itu overspending. Kita beli barang itu bukan karena kita butuh, karena kita itu ngerasa, wah, gue beli barang ini biar nggak ketinggalan nih dari teman-teman gue atau dari zaman yang sekarang gitu loh. Lalu yang kedua, hutang konsumtif. Jadi lu contohnya nih ya, lu pengen beli iPhone biar kelihatan keren dan gak ketinggalan zaman gitu, lalu lu ngutang gitu, pay later, atau mungkin pinjaman-pinjaman online yang lainnya gitu. Lalu yang ketiga, kehilangan fokus akan tujuan keuangan sendiri. Kita lupa untuk ngejar mimpi kita demi ngejar standar orang lain. Yang sering kita lupa adalah media sosial itu selalu nunjukin kalian hal yang bagus-bagus aja gitu loh. Contohnya temen lu punya ini, punya itu, punya itu. Terus orang lain udah ngelakuin ini, beli itu. Padahal lo nggak tahu ya, mereka mungkin punya cicilan, punya tagihan, atau punya sesuatu yang mereka kejar gitu loh. Dan sosial media itu nggak ngasih lo sesuatu yang di belakangnya itu. Pasti mereka ngasih lihat yang bagus dan baik-baiknya aja gitu loh. Dan juga semua orang itu punya start yang beda-beda gitu loh. Ada yang punya start dengan, oh, ditinggal keluarganya lalu dia harus melunasi utang beberapa gitu. Ada juga yang, oh, dia punya keluarga kaya banget. Ada juga yang mulainya dari nol gitu loh. Kita nggak bisa ngebanding-bandingin dan kita nggak bisa ngukur gitu loh. Orang itu mulai dari mana, lalu dia ngelakuin apa, dan udah sampai mana gitu loh. Kita nggak bisa ngukur itu semua gitu loh. Karena menurut gue semua orang punya privilege dan kelebihannya masing-masing. Kalau lo ngerasa gagal sekarang, kalau menurut gue lo nggak gagal sih. Cuman lo ada di track yang berbeda. Sekarang pertanyaan gue, gimana caranya kita bisa lepas dari yang namanya FOMO finansial ini sih? Yang pertama yaitu tentukan tujuan finansial lo sendiri. Lo mau bebas utang, atau lo mau punya tabungan banyak, mau punya investasi banyak, itu lo harus nentuin tujuan lo itu apa sih. Kedua, praktekkan mindful spending. Jadi lo itu beli barang bukan karena FOMO, tapi lo beli barang itu karena fungsi dan juga karena lo butuh gitu loh. Ketiga itu kurangi konsumsi konten yang bikin lo insecure gitu loh. Jadi mungkin ada temen lo yang suka pamer-pamer gitu, menurut lo gak di mute aja storynya. Atau mungkin yang temen lo yang suka nih dinner sama ceweknya gitu loh, di atas gedung gitu, terus naik mobil gitu sama ceweknya. Kalau menurut gua, keempat, ingat progres itu gak selalu terlihat. Mungkin lo sekarang gak bisa beli gadget baru, motor baru, atau mobil baru, but it's okay. Tapi lo berusaha ngelunasin cicilan orang tua lo, atau berusaha ngehidupin keluarga lo gitu. That's count. Hidup ini bukan sprint bro. Hidup ini maraton yang panjang banget. Dan akhirnya itu akhir hidup lo. Kalau lo ngerasa tertinggal, ingat satu hal ini. Lo gak perlu harus cepet-cepet, tapi lo harus maju terus. Satu lagi, ingat, lo itu gak bersaing dengan temen lo atau orang lain, tapi lo bersaing sama diri lo sendiri. So that's it.
like this video dan komen, lu pernah nggak sih FOMO finansial? Apa lu sekarang lagi FOMO finansial? Atau mungkin lu udah menanggulangi FOMO finansial itu tersebut? Dan jangan lupa untuk subscribe this channel bro, karena itu membuat gue semangat dan juga bisa buat video menarik tentang kehidupan dan keuangan in the next video. So that's it, tetaplah hidup.